Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga hingga hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan juga Islam serta sehat sehingga kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu seperti biasa, hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, topik ngopi kita pada pagi hari ini adalah terkait sifat penghuni surga. Nah, karena saya mau banget masuk surga Pak Ustadz dan pasti ibu-ibu pada mau kan Bu masuk surga? Pada mau, semua berminat. Karena kalau kita bicara di episode sebelumnya Pak Ustadz pernah menyebutkan tiket pesawat, tiket ke surga itu udah bisa dipesan dari sejak kehidupan di dunia. Nah, gimana sih Pak Ustadz sifat-sifatnya terus caranya agar kita bisa menjadi penghuni surga? Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan juga jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tema kita tentang sifat penghuni surga. Jadi orang yang ketika di dunia itu sudah terlihat bahwa orang ini calon penghuni surga atau tidak. Dan yang paling tahu itu ya diri kita sendiri. Diri kita cocokkan dengan yang disampaikan oleh Quran, yang disampaikan oleh hadis. Kalau memang cocok ya alhamdulillah, kalau enggak cocok ya segera dirubah. Tadi Mbak Tiara nanya, ibu-ibu pengen ke surga Bu ya? Beneran? Mau berangkat sekarang? Enggak. Lah kirain mau berangkat sekarang, duluan gitu, ntar nungguin kita di belakangan nyusul. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tadi di surah Ali Imran yang dibacakan oleh Ananda Alif tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mencari ampunan Allah dan surganya Allah. Lah surganya Allah itu disediakan untuk mereka orang-orang yang muttaqin. Lah kita ini masuk muttaqin apa enggak? Muttaqin inilah tiket yang tadi Mbak Tiara bilang, tiket untuk ke surga itu namanya muttaqin. Lah untuk memperoleh tiket yang namanya muttaqin itu kita harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama dalam ayat ini adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang mau berbagi Fisarro baik dalam keadaan lagi rizki luas, wadorro atau lagi rizki sempit. Ini yang
Kalau kita berbagi saat kita lagi banyak duit, insya Allah itu aman-aman saja. Tapi kalau lagi cekak, lagi bulannya lagi nanggung, kan rata-rata kalau kita itu kan gajinya 7,8. Tanggal 7 gajian, tanggal 8 koma. Lah iya tanggal 7 gajian, begitu terima gaji kan langsung ini buat ini, buat ini, buat ini, begitu tanggal 8 udah koma. Lah kalau pas lagi megang duit untuk kita berinfak, berbagi itu kan biasa lah ya. Tapi kalau kita lagi sendiri lagi koma itu tadi loh. Tanggal 7 sih lagi asiknya, tanggal 8 kan udah koma. Lah begitu tanggal 8 ada yang datang, assalamualaikum. Ya Allah. Lah ringkasnya penghuni surga yang pertama sifatnya orangnya dermawan. Berarti seakan-akan di depan pintu surga itu ada tulisan orang pelit dilarang masuk. Lah kita ini termasuk dermawan apa pelit? Mau bilang dermawan, yo kayaknya begini. Mau bilang pelit, yo kayaknya enggak. Yo. Berarti tengah-tengah lah ya. Lah tengah-tengah itu yang mana? Lah, apakah harus ketika kita lagi sendiri kesulitan untuk berbagi? Berbagi kan enggak harus dengan duit tuh ya. Nah iya, sampai Rasulullah bilang tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah takoh. Tapi jangan langsung kalau begitu besok ada kotak amal lewat disenyumin. Kotak amal lewat. Itu ada kotak amal di luar. Aduh bahaya. Ntar ketua majelis taklim begitu kotak amal dibuka, lah. Senyum langsung wong kosong. Enggak, maksudnya itu kalau memang sama sekali enggak ada, ya wis. Wong sodakoh terbesar dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis Rasulullah. Sodakoh terbesar itu adalah memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika kebutuhan keluarga udah selesai, ya silakan berbagi dengan orang lain. Nah, ciri atau sifat yang pertama calon penghuni surga itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang mau berbagi itu bukan hanya dengan duit, berbagi ilmu, berbagi tadi minimal senyum lah ya. Iya. Ketika ada yang datang kalau memang kita nggak bisa ngasih, ya jawab dengan enak, waalaikumsalam, mohon maaf Bu ya. Ini udah waalaikumsalam, enggak, cuman maaf. Wajahnya mumpung di depan kayak mulut balon diikat karet. Wal kadhimi yang kedua wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang bisa menahan amarah. Maka ada hadis yang pendek, dulu kalau di sekolah ini jadi apalan, biasanya suruh ngapalin hadis-hadis pendek gitu. La taghdab walakal jannah, jangan marah maka balasanmu surga. Cuman kan nahan marah itu bukan perkara mudah. Berat, nahan marah itu berat loh Bu, berat. Apalagi orang yang kita marahin itu posisinya lagi di bawah kita. Lah kalau orang yang kita mau marah tapi posisinya di atas, kita mau marah kan nggak berani ya. Tapi kalau orang yang di bawah, umpama ibu lagi naik motor, ya pelan santai, tiba-tiba ditabrak dari belakang anak-anak naik sepeda listrik. Begitu nengok bocah, kan marahnya enak ya. Tapi untuk nahan, wah itu loh calon penghuni surga. Untuk lanjutannya insyaallah wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, tadi sudah disebutkan 2 sifat penghuni surga. Kita akan lanjut usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
sebelum kita lanjut ngobrol terkait sifat penghuni surga, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodia dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Mau bertanya Pak Ustadz, orang baik tapi kafir apakah bisa masuk surga? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nunu, ingin bertanya Pak Ustadz, apakah semua orang beriman ada jaminan masuk surga? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama dari Ibu Rodia, apakah orang baik tapi kafir ini bisa masuk surga Pak Ustadz? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Nunu, apakah semua orang beriman ini ada jaminannya bakalan masuk surga? Nah silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang kedua dulu. Apakah ada jaminan kita ini orang iman masuk surga? Ada yang jamin nggak? Nggak ada. Nggak ada jaminan. Nabiullah Adam alaihissalam udah di dalam aja dikeluarin kok. Karena satu dosanya. Dilarang oleh Allah jangan memakan buah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan deket-deket loh ini. Deket-deket ada nggak boleh, apalagi sampai ngambil, apalagi sampai makan. Satu larangan yang dijalani oleh Nabiullah Adam, beliau sudah ada di dalam surga, diusir. Lah larangan yang kita jalani berapa? Apa ada harapan masuk surga? Ada, tetap yakin Allah Maha Pengampun, ya kan? Asal kita mau bertobat, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan menerima taubat dari seorang hamba selama nyawa itu belum hanya tinggal di kerongkongan, di tenggorokan. Asal kita mau tobat, sebesar apapun dosa kita diampuni oleh Allah. Lah kalau ampunan udah kita dapat, apalagi kalau bukan surganya Allah. Ada syair yang disebut dengan iktiraf, yang yakin ibu apal. Yang ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Fahabli taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, saya kalau ke surga enggak pantas. Wong sadar diri, larangan Allah yang kita lakukan banyak banget. Tapi wala aqwa alan naril jahimi, kalau neraka enggak kuat. Kalau ada kita baca dalam keterangan kitab-kitab klasik, neraka yang paling adem itu seandainya ada kerikil neraka kita injek, ubun-ubun yang mendidih. Ini kita injek langsung di sini plekutuk. Enggak kuat ya Allah. Jangankan begitu, goreng ikan aja kalau enggak malu pakai helm kok ya. Nah iya pakai helm kan, kalau enggak pakai gala yang panjang gitu. Panas. Lah ini kan kadang syair kalau ini kan agak bingungi ya, ke surga enggak pantas, neraka enggak kuat. Ini kan persis kayak kita. Surga kayaknya enggak pantas, wong dipanggil sholat ya datangnya entar-entaran. Larangan banyak yang kita kerjain, tapi kalau neraka enggak kuat. Cuman kan syair lanjutannya fahabli taubatan wa ghafir dzunubi. Ya Allah, kalau gitu yang penting dosa saya diampuni, tobat diterima. Lah kalau dosa diampuni, tobat diterima, ujung-ujungnya ya minta surga. Walaupun enggak ada jaminan dari surga, tapi kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk mesen tiket ke sana. Dalam doa yang sering kita baca apalagi di ketika Ramadan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika. Nah, jadi enggak ada jaminan tapi kita berusaha. Di antaranya ya semampu-mampunya kita, sekuat-kuatnya kita, ya sedapat-dapatnya kita, enggak dapat kelas yang VVIP ya kelas-kelas ekonomis enggak popo lah ya. Ya memang modelnya kayak kita ini mau gimana lagi.
Kita kalau baca sejarah perjuangan para pendahulu-pendahulu kita kan kayaknya kita emang kelas ekonomi aja udah syukur aja. Mereka ngeluarin, ngabisin duitnya, hartanya, bahkan nyawanya untuk agamanya. Kita kehujanan aja takut. Coba ibu kalau mau ngaji, mau berangkat ngaji loh. Lah kok malah gerimis-gerimis agak gede, itu yang keluar orangnya apa tangannya? Nah iya, kehujanan aja takut. Nah, kemudian yang pertanyaan yang pertama tadi, non muslim, baik banget orangnya, apakah dia masuk surga? Gimana itu? Logikanya begini Bu, ada orang itu pinter banget, pinter dia, cuman dia nggak terdaftar sebagai siswa, nanti ketika kenaikan kelas dapat rapot nggak? Nanti ketika akhir perjalanan pendidikan dapat ijazah nggak? Nggak ya. Padahal dia yo pinter aslinya, cuman wong dia nggak terdaftar, nggak login. Bahasanya belum login, belum terdaftar, ya maka walaupun dia kalau ada orang sekolah dia mantau, yo nyatot, yo nulis. Nah, begitu nanti pembagian rapot, ya nggak dapat. Begitu nanti selesai tahap pembelajaran, ya nggak dapat ijazah, wong belum login. Loginnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun ada orang-orang yang berkeyakinan beda, yaitu terserah, itu keyakinan mereka. Lah, ketika seseorang yang sudah login tadi dengan 2 kalimat syahadat berlanjut, ya harus ada lanjutannya. Jangan cuma syahadat tok. Memang Rasulullah kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau? Banyak. Hayya 'alas shalah. Ada azan malah. Lah banyak orang yang mulutnya pengen ke surga tapi nyatanya amal perbuatannya tidak mengarah ke sana. Tapi yang penting asal udah terdaftar sebagai murid, walaupun mungkin ranking yang paling bawah, tapi tetap insya Allah nanti akan dapat rapot walaupun nilainya merah semua. Tapi tetap dapat rapot. Rapotnya kalau isinya merah-merah yo nggak naik. Nah kita yo begitu. Kita nih udah login tapi maksiatnya seabrek-abrek. Ya wes ibarat baju karena kotor sebelum masuk ke lemari yang bersih, ya dicuci dulu. Dosa kita dicuci dulu, direndam. Habis direndam kalau mesin cuci digiling ya. Habis digiling, diperes. Habis diperes dijemur. Habis dijemur digosok. Itu kita begitu. Kita diguling dulu, habis digiling diperes, habis diperes dijemur, habis dijemur digosok, baru bersih. Lah kalau dosanya dikit, gilingnya cuman bentaran. Kalau dosanya banyak, 2 kali begitu diangkat, masih ada, cemplungin lagi. Lah kita yo begitu dosa gosip udah bersih, diangkat. Ya dosa bohong masih, cemplungin lagi. Begitu diangkat, lah dosa ngibulin lagi, masih, cemplungin lagi. Ya Allah, lah gitu. Nah, kalau dia yang tadi itu tidak terdaftar, ya wis dalam keyakinan yang kita yakini, ya tempatnya lain. Walaupun mereka ya punya keyakinan sendiri, itu hak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz tadi untuk 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrol terkait sifat penghuni surga. Usai jeda, tetap bersama kami di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk! Setelah di segmen sebelumnya tadi sudah dibuka untuk sesi tanya jawab dan juga sudah disebutkan 2 ya Pak Ustadz sifat penghuni surga. Yang pertama yaitu dermawan dan yang kedua adalah mampu menahan amarah. Nah ini silahkan Pak Ustadz dilanjut.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinfo TV. Yang ketiga, dari calon-calon penghuni surga sifat-sifatnya adalah wal'afina anin nas, membuka pintu maaf untuk orang lain. Budaya kita yang begitu indah luar biasa, pasca Ramadan, pasca Idul Fitri biasanya ada halal bihalal. Dalam acara halal bihalal itu intinya adalah saling meminta dan membuka, saling meminta dan memberi maaf. Dan ini termasuk salah satu karakter atau sifat penghuni surga, yaitu wal'afina anin nas, memberi maaf pada orang lain. Memberi maaf itu juga sama, bukan perkara mudah. Umpama kita disakiti orang, dizolimi orang, sekali kita bisa maafin, besok begitu lagi. Ketiga, untuk maafin udah berat. Wong kadang Bu, kita kalau ngelihat sinetron itu peran utama biasanya kan dizolimi mulu ya. Ini ibu-ibu loh, biasanya kan demen ya. Lah iya, sinetron, peran utama itu biasanya dizolimi, suaminya diambil, hartanya diambil, perusahaannya diambil, dia diusir dari rumahnya. Lah itu kita yang nonton yang kesel, bukannya dilaporin polisi gitu ya. Lah kemudian di akhir episode biasanya orang yang suka zolimi ini hidupnya belangsak. Begitu belangsak jadi kere, jadi tukang minta-minta. Nah, begitu datang minta maaf, orang yang didolimi jadi kaya lagi. Itu biasanya dikasih maaf, kita yang nonton kesel. Kok mau dimaafin, wong itu suaminya diambil, hartanya diambil, rumahnya diambil. Yang nonton yang kesel. Kadang di dunia nyata ya begitu loh. Umpama Bu, ada temen ibu curhat, suaminya berkali-kali ketahuan punya, jawabnya kok kenceng nih. Berkali-kali cerita. Kemudian ibu bertanya ke orang yang cerita, gimana ibu maafin? Saya maafin lah, kasihan ada anak-anak. Loh itu orang lain yang maafin, kita yang kesel. Kenapa dimaafin lah kayak gitu, di luaran masih banyak, ibu kan masih cantik. Ibu masih cantik, banyak duit, dah ngapain, laki udah kere, nggak punya duit, selingkuh mulu. Orang lain bisa maafin kesalahan orang, kadang kita yang gondok, yang sewot, apalagi seandainya kita yang kena masalah. Kira-kira bisa maafin yang gini? Wallahu a'lam bishawab. Berat Bu ya. Nah, makanya tiket surga itu memang nggak murah. Wal'afina aninnas, memberi maaf, meminta maaf itu berat, memberi maaf yo berat. Ibu-ibu kemarin waktu Idul Fitri udah minta maaf sama suami? Alhamdulillah. Cium tangan? Alhamdulillah. Habis itu bentak lagi? Oh sorenya. Ya Allah, Rabbi. Pulang sholat Id, suami duduk begini langsung ini. Pak, maafin belum bisa jadi istri yang baik ya Pak. Kata suami, kapan lagi ini, nunggu setahun sekali nih. Tapi nanti siang-siangan, tapi bukan yang sini, alhamdulillah. Ini diantara calon atau sifat-sifat penghuni. Tinggal kita cocokin, kita cocok nggak dengan yang ini tadi. Kalau nggak cocok, yo wis gimana caranya supaya cocok. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita bisa meniru, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sifat-sifat tadi calon penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.